Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis akhir untuk kajian Khatmul Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ini hanya sekedar sebagai tambahan bonusnya majelis sama Al-Arba'in, yaitu kita akan membahas sedikit tentang qiraah Ya'qub Al-Hadrami, yang beliau merupakan salah satu dari 10 qiraat mutawatirah, atau salah satu dari 3 qiraah mutawatirah yang merupakan tambahan dari 7 qiraah sab'ah yang juga mutawatirah. Dipilihnya qiraah Ya'qub ini karena mudahnya qiraah tersebut, banyak kemiripannya dengan qiraah Asim yang sudah biasa kita baca dengannya di Indonesia ini, bahkan juga di seluruh dunia rata-rata qiraah Asim. Maka kita pilihkan qiraah Ya'qub ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan sore hari ini adalah pertama tentang pembahasan secara umum ilmu qiraat. Kemudian yang kedua adalah pembahasan secara khusus tentang qiraah Ya'qub. Baik, kita mulai pembahasan ini dengan buku yang saya tulis dengan judul Fadilah Ilmu Qiraat. Ini buku tipis 20 halaman. Buku ini saya mulai dengan Fadilah Ilmu Qiraat. Kebiasaan orang-orang Arab atau para ulama Arab, mereka memulai suatu pembahasan dengan menyampaikan fadilahnya terlebih dahulu, baru setelah itu definisinya. Karena kalau orang sudah mengetahui fadilahnya, dia akan tertarik sehingga ingin melanjutkan mengetahui lebih dalam. Nah, sehingga baru disampaikan apa definisi dari apa yang akan dibahas. Fadilah ilmu qiraat adalah, kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man ahabba ay yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila, barang siapa yang senang untuk membaca Quran dalam keadaan masih asli sebagaimana diturunkan, falyaqra ala qiraati ummi abdin, maka hendaklah membaca dengan bacaan, nah ini salah tulis ya, qiraati ibni ummi abdin, yaitu qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Ummi Abdin ini adalah nama lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, maksud saya begini, kaitannya dengan ilmu qiraat, bahwasanya kalau kita hanya melazimi satu macam qiraah, sementara qiraah kita tidak bersumber dari Ibnu Mas'ud, berarti kita belum mengamalkan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Karena para sahabat Nabi yang meriwayatkan Quran ada beberapa orang ya, ada Ibnu Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal, ada yang lain-lainnya. Nah, kalau kita melazimi satu macam qiraah yang sumbernya dari 1-2 sahabat, sementara mereka bukan Abdullah bin Mas'ud, berarti kita belum mengamalkan hadis ini. Maka dengan kita mempelajari seluruh ilmu qiraat, maka kita tentu saja pasti sudah melakukan hadis ini. Karena qiraat-qiraat yang ada sekarang ini salah satunya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Beliau memulai dengan min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kalau kita melazimi satu macam qiraah, tentu kita belum mengamalkan hadis ini yang menyuruh kita untuk mengambil Quran dari 4 sahabat Nabi SAW. Rasulullah bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Nah, qiraat ini dengan kita mempelajarinya, kita jadi mengetahui betapa mudahnya agama Islam ini, termasuk dalam membaca Quran. Betapa mudahnya membaca Quran, dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Allah mengucapkannya 4 kali pada surah Al-Qamar. Sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir.
Apa maksudnya? Disebutkan oleh Imam Qurtubi, maksudnya yassarna alfadhahu littilawah wa atau lil hifdz ya, wa ma'aniyahu lil fahm. Jadi lafal-lafalnya itu mudah untuk dibaca, dihafalkan, dan makna-maknanya itu mudah untuk dipahami. Maka kalau kita mengetahui ilmu qiraat, kita akan tahu betul bagaimana kemudahan membaca Quran. Orang Arab itu logatnya beraneka ragam. Mereka membaca fathah itu ada 3 logat. Sebagian kabilah membaca fathahnya murni ya A, sebagian kabilah membaca fathahnya agak miring imalah ya E, sebagian lagi membaca fathahnya tengah-tengah antara keduanya ya, yaitu taklil namanya. Maka ada imalah sughra, ada imalah kubra, yaitu ada imalah, ada taklil tadi. Nah, ini kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu untuk memudahkan seluruh orang-orang Arab yang mereka cara membaca fathahnya beraneka ragam berdasarkan logat mereka masing-masing. Nah, nanti akan kita dapatkan dengan ilmu qiraat ini bahwa membaca Quran jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah ya. Dengan adanya kebolehan dibaca seperti ini, kebolehan dibaca seperti itu. Selain juga memberikan semangat kepada kita, karena biasanya manusia memang mudah bosan, sehingga kalau dia mengetahui ilmu qiraat yang beraneka ragam, dia bisa semangat membaca Quran. Bayangkan misalnya kita membaca Quran dalam 1 bulan khatam 1 kali, tetapi hanya 1 macam qiraah saja. Itu tentu berbeda dengan orang yang membaca setiap bulan khatam 1 kali, tetapi bulan pertama dia baca dengan qiraah Asim, bulan kedua dengan qiraah Ya'qub, bulan ketiga dengan qiraah Ibnu Katsir misalnya. Nah, dia pasti akan lebih semangat dan akan lebih nyaman di dalam membaca Quran, karena dia mendapatkan sesuatu yang baru dari bacaannya. Orang-orang Arab mengatakan likulli jadidin ladzah, setiap yang baru ada rasa lezat padanya. Nah, demikian juga ilmu qiraah ini kalau kita pelajari, pasti kita akan merasakan kelezatan di dalam membaca Quran dengan adanya tambahan cara membaca yang kita dapatkan. Kemudian bab yang kedua saya tulis adalah definisi ilmu qiraat. Qultu ilmul qiraat ilmun yu'rafu bihi ma yajuzu qiraatuhu wa ma la yajuz minal qiraatil qur'aniyah. Ini definisi dari saya sendiri ini. Sehingga kalau definisi ini berbeda dari apa yang antum dapatkan dalam kitab-kitab, yang enggak ada masalah. Karena definisi itu sebenarnya bagaimana cara kita memberikan tahu secara mudah dipaham oleh orang. Nah, menurut saya paling mudah penjelasan adalah seperti ini. Ilmu qiraat adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui apa yang boleh dibaca dan apa yang tidak boleh dibaca dari qiraah-qiraah Qur'aniyah, dari riwayat-riwayat cara membaca Quran yang sampai kepada kita. Karena itu dalam ilmu qiraat nanti akan kita bahas ada qiraah mutawatirah yang boleh kita baca dengannya, ada qiraah syadz yang kita tidak boleh baca dengannya. Meskipun demikian, qiraah syadz tetap ada manfaatnya juga. Jadi bukan berarti dibuang sama sekali, tidak. Karena qiraah syadz itu masih bisa dijadikan hujjah dalam bab tafsir maupun juga dalam makna-maknanya. Kemudian fahuwa min asyrafil ulum fa innahu muta'alliqun bi kalami rabbina tabaraka wa ta'ala. Maka ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang sangat mulia karena berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga karena kalam Allah sesuatu yang mulia, maka ilmu yang berkaitan dengannya tentu saja juga ilmu yang sangat-sangat mulia. Apalagi kita tahu dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan alifun ashrun, lamun ashrun, mimun ashrun. Membaca alif 10 pahala, membaca lam 10 pahala, membaca mim 10 pahala. Fatilka thalathun, maka membaca alif lam mim dapat 30 pahala. Nah, sehingga kalau kita pelajari ilmu qiraat, kemudian kita baca Quran, baca lagi, berapa pahala yang sudah kita dapatkan? Nah, ini fadilah-fadilah yang kita dapatkan dalam ilmu qiraat. Kemudian asal muasal ilmu qiraat. Kenapa muncul ada beberapa macam bacaan yang beraneka ragam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan Jibril telah datang kepada saya kemudian mengatakan, sungguh Allah menyuruh engkau untuk bacakan kepada umatmu Al-Quran dengan 1 harf, 1 huruf. Nah, kata-kata 1 huruf ini diperselisihkan oleh para ulama apa maknanya, tetapi makna yang paling populer atau paling bagus adalah yaitu logat maksudnya. Jadi 1 logat, sebagaimana logatnya Nabi SAW, logatnya orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, saya minta kepada Allah sejahtera dan ampunan, umatku tidak mampu melakukan hal itu.
Jibril datang lagi yang kedua, kemudian disuruh membaca Quran dengan 2 logat. Nabi masih lagi meminta karena umatnya tidak mampu, kata beliau. Maka Jibril datang yang ketiga, akhirnya disuruh membaca Quran dengan 3 logat. Rasulullah masih minta lagi tambahannya. Akhirnya yang keempat Jibril datang kemudian mengatakan, Allah suruh kamu baca Quran untuk umatmu 7 logat. Fa ayyama harfin qara'u alaih, manapun dari logat itu yang mereka baca dengannya, faqad asabu, maka berarti sudah benar bacaannya. Nah, inilah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, termasuk di dalamnya di sini adalah dalam qiraah, dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian beberapa istilah dalam ilmu qiraat. Yang pertama ada istilah qiraah mutawatirah, yang kedua ada istilah qiraah syadzah. Pembagian qiraah hanya 2 seperti ini menurut ulama mutaqaddimin. Adapun kalau kita buka buku-buku mutaakhirin, ulama-ulama yang baru, nanti mereka akan menyebutkan ada qiraah mutawatirah, ada qiraah ahad, ada qiraah masyhurah, ada qiraah syadzah. Tapi paling bagusnya kita pakai istilahnya mutaqaddimin saja, bahwa qiraah hanya ada 2 ya. 1 bisa dibaca dengannya, 2 tidak boleh dibaca dengannya. Yang pertama disebut mutawatirah dan yang kedua disebut qiraah syadzah. Nah, untuk mengetahui qiraah mutawatirah ini ada 3 syaratnya bahwa qiraah ini termasuk mutawatir. Yang pertama, dia harus diriwayatkan secara sahih. Jadi kalau dia sanadnya dhaif, maka atau misalnya hanya 1 jalur saja ya, dan itu tidak banyak yang meriwayatkannya, berarti tidak mutawatirah. Kemudian selain sanadnya harus sahih, yang kedua tulisannya harus sesuai dengan mushaf Quran Utsmani yang ada di sekitar kita nih. Jadi Quran Utsmani ini sudah ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu cara penulisan yang khusus, sehingga semua qiraat yang boleh kita membaca dengannya itu sudah tercakup dalam tulisan tersebut. Nah, maka kalau tulisannya tidak sama, maka berarti tidak boleh dibaca dengannya karena tidak termasuk qiraah mutawatirah. Misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, surah Al-Ahzab ayat 6. Nah, di sini sebagian qiraat membaca an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Wa huwa abul lahum di sini enggak ada tulisannya. Nah, maka ini jelas berarti qiraah syadzah karena tidak sesuai dengan bacaan atau tulisan Al-Qur'an yang ada pada mushaf Utsmani yang sudah tersebar di masyarakat kaum muslimin ini. Contoh yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat yang ke-12 bicara tentang masalah warisan. Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtum min ummin. Ada yang membaca ukhtum min ummin, saudara atau saudari seibu. Nah, ini berarti bukan qiraah mutawatirah karena tulisannya tidak sama dengan yang di mushaf. Tetapi ulama tafsir sepakat bahwasanya memang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini akhun aw ukhtun, saudara atau saudari, di sini adalah saudari yang seibu. Berarti ini qiraah syadzah tetapi maknanya disepakati oleh para ulama dan itu adalah hujjah dalam bab tafsir. Syarat yang ketiga, bahwasanya qiraah tersebut tidak boleh menyelisihi kaidah ilmu bahasa Arab atau tata bahasa Arab yang benar. Maka kalau qiraah tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab yang benar, maka itu dipastikan qiraahnya bukan qiraah yang mutawatirah. Karena tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sesuatu yang menyelisih kaidah yang benar. Itu pasti bukan bahasa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah afsahu man nataqa bid-dad, orang yang paling sahih berbicara dengan bahasa Arab, apalagi ayat Quran yang disampaikan. Nah, adapun qiraah syadzah berarti adalah qiraah yang tidak tidak memenuhi 3 syarat tadi. Sanadnya tidak sahih, atau tulisannya berbeda dengan yang di mushaf, atau menyelisih kaidah bahasa Arab tadi. Kemudian ada beberapa istilah yang perlu diketahui juga ya. Pertama adalah qiraat, yang kedua adalah riwayat, yang ketiga adalah tariq, yang keempat adalah wajah atau wajah.
Qiraat artinya bacaan, riwayat artinya riwayat bacaan, tariq artinya jalur, wajah artinya cara. Jadi begini, ketika disebutkan ada 10 qiraat, itu artinya qiraat-qiraat yang dinisbatkan kepada imam-imam ahli qiraat yang 10 yang disebutkan namanya Imam Asim, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr dan sebagainya, sampai 10 orang. Nah, masing-masing dari 10 orang ahli qiraat ini mempunyai murid yang sangat banyak, tetapi oleh para ulama masing-masingnya diringkas 2 murid ya. Dipilih 2 murid yang paling terkenal. Nah, 2 murid itu bacaannya disebut riwayat. Nah, antara riwayat satu rawi dengan rawi kedua bisa berbeda. Contoh misalnya, kita orang Indonesia bacaannya qiraat Asim. Qiraatnya Asim. Riwayatnya apa? Riwayat Hafs. Jadi Imam Asim punya 2 murid, Imam Syu'bah sama Imam Hafs. Kita membacanya yang riwayat Hafs. Nah, adapun tariq atau jalur ini adalah yang di bawahnya riwayat ya. Jadi qiraat itu imam yang paling tinggi, kemudian riwayat itu muridnya, baik murid langsung atau ada perantaranya. Kemudian yang disebut tariq itu adalah di bawahnya riwayat ini ya. Misalnya kalau kita biasanya membaca Quran ini dengan tariq atau jalur Syatibiyah. Nah, itu berarti dari jalurnya Al-Imam Asy-Syatibi, penulis kitab Hirzul Amani, yaitu kitab matan Syatibiyah yang sangat terkenal dalam ilmu qiraat tersebut. Nah, adapun wajah ini adalah 2 macam bacaan yang berbeda dalam satu qiraat. Misalnya kalau di dalam Al-Quran kita biasanya mendapatkan membaca ya, pada surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin, dan seterusnya. Nah, ini boleh kita baca dha'fin, dotnya di fathah, atau dha'fin, dotnya di dhammah. Nah, ini namanya adalah wajah. Jadi sama-sama qiraah Asim, riwayat Hafs, tetapi ada 2 macam bacaan dalam riwayat Hafs ini, boleh dha'fin, boleh dha'fin. Nah, ini namanya wajah. Nah, tiga istilah ini perlu kita hafalkan supaya kalau kita mengikuti ilmu qiraat atau mempelajari ilmu qiraat, kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis kalau kita membaca kitabnya, atau yang dimaksud oleh guru kalau dia sedang menjelaskan suatu kitab nih. Nah, maka qiraah adalah bacaannya, imamnya yang disebut sebagai imam 10 qiraat itu, kemudian riwayat adalah muridnya, kemudian tariq itu adalah jalur bawahnya lagi, sementara wajah adalah cara bacaan yang beraneka ragam yang 2 macam tadi yang terkumpul dalam satu riwayat. Baik, kemudian bolehkah tilawah dengan berbagai qiraat? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi, tidak boleh kita kalau sudah membaca satu qiraah berpindah pada qiraah yang lain kecuali sudah selesai pembahasan. Jadi misalnya pada surah Al-Baqarah Allah bicara tentang Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi. Nah, itu kan ada satu rangkaian cerita. Nah, kalau sudah selesai satu rangkaian cerita baru boleh pindah qiraah yang lain. Maka menurut beliau harus qiraah Asim, ya qiraah Asim saja. Baru mau pindah qiraah Ibnu Katsir harus ganti pembahasan. Tetapi pendapat yang lebih bagus adalah pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, bahwasanya diperbolehkan kita menggabung-gabungkan qiraat, nggak ada masalah. Jadi menurut beliau boleh kita menggabungkan qiraat, bahkan dalam satu ayat kita ambil bagian awalnya kita baca dengan qiraah Asim, bagian akhirnya kita baca dengan qiraah Yaqub, nggak ada masalah. Karena itu majelis seperti ini yang dimana kita hanya membahas qiraah secara ringkas tetap ada manfaatnya, karena qiraah yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan langsung. Nanti kita baca salat maghrib misalnya dengan menggunakan qiraah yang kita pelajari sore ini, nggak ada masalah ya. Meskipun kita belum mempelajari qiraah tersebut secara lengkap dari awal sampai akhir Quran, nggak ada masalah, karena memang boleh mencampur seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan Imam Nawawi mengatakan tidak boleh, saya sebutkan Imam Ibnul Jazari mengatakan boleh. Siapa perkataannya yang lebih diterima? Tentu saja kita mengambil setiap fatwa dari orang yang paling ahli atau paling pakar di dalam apa yang difatwakan. Imam Nawawi beliau pakarnya dalam fikih, Imam Ibnul Jazari adalah imam ilmu qiraat. Nah, maka di sini lebih kuat untuk diterima pendapat Imam Ibnul Jazari daripada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Apalagi pendapat Ibnul Jazari ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an ala sab'ati ahruf, bacalah Quran dengan 7 logat.
fa ayyuma qara'tum asabtum, manapun dari 7 itu kalian baca, kalian sudah benar. Wala tumaru fihi fa innal mir'a fihi kufrun. Enggak usah debat, karena debat padanya adalah sikap kekafiran. Nah, ini kalimatnya jelas, fa ayyuma qara'tum fa ayyama qara'tum asabtum, manapun kalian pakai dari logat itu sudah benar, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama-nama qurra, mereka adalah Al-Imam Ibnu Katsir, qari Makkah, Al-Imam Nafi', qari Madinah, Al-Imam Abu Ja'far juga dari Madinah, Al-Imam Asim, qari dari Kufah, Imam Kisai juga Kufah, Imam Hamzah juga Kufah, kemudian Imam Abu Amr dari Basrah, kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami juga Basrah, Imam Ibnu Amir dari Damaskus, Imam Khalaf dari Baghdad. Nah, ini urutan nama-nama ini, urutan saya untuk mempermudah menghafalnya. Saya mulai dari Mekah ya, Ibnu Katsir, kemudian Madinah, karena Mekah adalah kota paling mulia di atas muka bumi, kemudian Madinah nomor 2, maka di situ ada 2 qari, ya, Nafi' sama Abu Ja'far. Kalau Kufah ada 3, Asim, Kisai, Hamzah. Kita biasanya membaca dengan bacaan qiraah Imam Asim. Maka qiraah kita ini bersumber dari ulama Kufah, Imam Asim, Ibnu Abi Najud. Kemudian Basrah ada 2 orang, Abu Amir dan Ya'qub Al-Hadrami. Nah, inilah Ya'qub Al-Hadrami yang akan kita bahas secara lebih khusus pada majelis ini. Kemudian Imam Ibnu Amir dari Damaskus, kemudian Imam Khalaf dari Baghdad. Adapun urutan dalam kitab-kitab ilmu qiraat biasanya tidak seperti ini, tapi ini urutan yang saya permudah supaya mudah kita menghafalnya. Dari Mekah 1, kemudian dari Madinah 2, kemudian dari Kufah 3, kemudian seterusnya ada Basrah, Damaskus dan Baghdad. Taib, nama-nama rawi qiraat. Semua qurra di atas memiliki banyak murid, dan yang paling tersohor ada 2 murid untuk masing-masing qari, yaitu muridnya Imam Nafi' ada Qalun dan Warosh. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan saya bacaannya adalah qiraah Nafi', riwayatnya riwayat Warosh, nah itu sudah benar. Karena sebagian orang salah, dia mengatakan saya qiraahnya qiraah Warosh. Nah, ini kalimat yang tidak tepat. Meskipun secara makna bisa benar, tetapi secara istilah ilmu qiraat tidak benar. Karena yang disebut qiraat itu adalah imam yang pertama tadi, ya, Imam Nafi'. Ini disebut qiraah. Adapun muridnya yaitu Qalun dan Warosh, maka ini disebut riwayat. Nah, maka kita orang Indonesia kalau ditanya, kamu bacaan Qur'annya apa? Qiraahnya apa? Kita jawab qiraah Asim. Riwayatnya apa? Riwayat Hafiz. Toriknya apa? Toriknya rata-rata Syatibiyah. Meskipun ada juga torik yang lain, Thaibatun Nashr misalnya, maupun torik-torik yang lainnya. Muridnya Ibnu Katsir ada Al-Bazzi dan Kumbul, muridnya Abu Amr ada Ad-Duri dan As-Susi, muridnya Ibnu Amir ada Hisham dan Ibnu Zakwan, muridnya Asim ada Syu'bah dan Hafiz. Nah, jadi kita orang Indonesia ini rata-rata hanya membaca dengan 1/20 dari qiraat yang mutawatir. Qiraat mutawatir kan ada 10, masing-masing dari 10 ini punya 2 murid, berarti kan ada 20 model bacaan. Nah, kita baru mempelajari 1/20-nya, yaitu riwayatnya Imam Hafiz saja dari qiraahnya Imam Asim. Rata-rata muslimin sedunia saat ini membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Asim dari Thariq Syatibiyah. Kemudian nomor 6, murid Hamzah, Khalaf dan Khalad, murid Kisai, Laits dan Ad-Duri, rawinya Abu Amr. Sampai di sini disebut qiraah sab'ah, 7 qiraat. Nah, kemudian ada lagi tambahan 3 sehingga menjadi 10 qiraat, ya, yaitu Abu Ja'far punya murid Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas, kemudian Ya'qub punya murid Ruwais dan Rawh, kemudian Khalaf punya murid Ishaq dan Idris. Semua yang disebutkan di atas disebut qiraat asyr mutawatirah, 10 qiraat yang mutawatir. Nah, maka kita membaca qiraat 10 yang mutawatir itu adalah bersumber dari 10 imam tersebut, dan saya yakin bahwasanya kalau kita membaca dengan bacaan-bacaan itu, maka pahala mengalir kepada mereka semuanya. Kita biasa membaca dengan riwayat Hafiz, maka pahala mengalir kepada Imam Hafiz, mengalir juga kepada gurunya Imam Asim, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipilihnya qiraah Asim oleh seluruh dunia ini sebenarnya tidak lama mulainya. Dulu-dulu awal-awal Islam, yaitu di masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu yang tersebar di seluruh dunia bukanlah Hafiz ini, ya, qiraah riwayat Hafiz ini. Riwayat Hafiz ini baru tersebar setelah adanya Khilafah Utsmaniyah. Karena Khilafah Utsmaniyah menyebarkan dakwah Islam mereka
di negara-negara non-Arab, negara-negara Ajam. Nah, orang-orang Ajam ternyata lidahnya, termasuk kita orang Jawa, itu paling cocok kalau bacanya bacaan riwayat Hafs dari Asim. Nah, sehingga dengan sebab itulah kemudian bacaan yang paling terkenal di dunia sekarang ini adalah qiraah Asim. Bisa jadi Allah nanti mengubah suatu saat bahwasanya qiraah yang tersebar adalah bukan Asim lagi. Ya, sekarang ini memang ilmu qiraah sudah mulai bermunculan ya. Kalau zaman dulu-dulu pada saat masanya Syekh bin Baz misalnya, ilmu qiraat masih sangat jarang sekali. Bahkan suatu saat Syekh bin Baz ketika mendengar satu bacaan seorang ulama besar, waktu itu ada muktamar para ulama, maka Syekh Syangkiti, ya penulis kitab Adwaul Bayan, dia membaca Quran dengan qiraah dia, yaitu qiraahnya orang-orang Maroko atau orang-orang Syangkit, orang-orang yang di Mauritania. Bacaan mereka biasanya adalah qiraah Nafi'. Nah, ketika dia membaca, didengar oleh Syekh bin Baz, langsung ditegur oleh Syekh bin Baz, dianggap salah itu. Nah, maka kemudian Syekh Syangkiti mengulangi lagi bacaannya dari awal. Bacaannya tidak diubah, memang qiraah dia qiraah Nafi'. Nah, kemudian oleh Syekh bin Baz ditegur lagi. Akhirnya beliau menjelaskan, ini yang saya baca adalah qiraah Nafi'. Nah, mulai sejak saat itu Syekh bin Baz kemudian menetapkan bahwa harus ada di Universitas Madinah cabang kuliah ilmu qiraah. Nah, zaman dulu belum ada. Maka ilmu qiraah ini termasuk ilmu yang baru-baru saja dikenal oleh masyarakat luas, karena mungkin dengan adanya sekarang ini internet dan sebagainya, sehingga qiraah apapun yang mau kita cari di YouTube ada ya. Kita tulis saja qiraah Ibnu Katsir akan muncul, qiraah Abu Amr akan muncul, qiraah Ibnu Amir akan muncul, semuanya mudah sekali. Maka termasuk adalah Syekh Abdul Rasyid Sufi misalnya. Beliau berpendapat bahwa ilmu qiraat ini harus disebarkan. Seorang imam yang memiliki ilmu qiraah jangan hanya membaca satu model qiraah, kata beliau. Kenapa? Kalau dia baca model satu qiraah saja, itu nanti efek buruknya adalah masyarakat taunya Quran hanya itu. Begitu ada yang membaca Quran dengan riwayat yang lain atau qiraah yang lain, mereka akan mengingkarinya. Padahal itu adalah sumbernya juga dari Rasulullah SAW. Berarti dia sudah mengingkari kebenaran yang datang dari Rasul SAW. Nah, karena itu beliau berpendapat bahwa paling bagusnya orang yang punya ilmu qiraah baca Quran dengan qiraah yang dia miliki, sehingga dia menyebarkan ilmu yang sudah punah ini. Nah, maka Syekh Abdul Rasyid Sufi itu punya kebiasaan bulan Ramadan kan mengimami tarawih sampai khatam 30 juz ya. Maka setiap Ramadannya qiraahnya berubah-ubah. Yang hari ini misalnya Ramadan ini misalnya riwayat Hafs, besoknya riwayat Syu'bah, kemudian besoknya lagi riwayat Qalun, besoknya lagi riwayat Kumbul, dan seterusnya. Hanya satu yang belum beliau praktekkan katanya, yaitu yaitu riwayat Warosh, karena terlalu panjang mat-matnya sehingga menyebabkan satu juz yang biasanya mungkin bisa selesai 2 jam jadi lama, jadi 3 jam. Tapi kemudian di sini contoh torik dan wajah sudah saya sampaikan tadi. Ada misalnya torik Syatibiyah, ada torik Thaibah, ada torik Turrah. Nah, kalau wajah tadi contohnya adalah khalaqakum min dha'fin. Tapi beberapa ulama qiraat kontemporer. Yang pertama Ustadzuna Saiful Islam Mubarak, ini dari Bandung, beliau masih hidup setahu saya. Ini orang yang pertama kali saya mengerti ilmu qiraat dari beliau. Tahun 2010 ketika saya mengajar di Garut. Nah, kemudian pada waktu itikaf, salah satu pengajarnya adalah Ustadz Saiful Islam Mubarak ini. Uniknya yang mempengaruhi saya suka qiraat adalah beliau. Dulu-dulu di pesantren saya sangat benci dengan ilmu qiraat karena menurut saya qiraat ini susah sekali. Nah, ternyata kuncinya adalah siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan pakarnya, maka ilmu susah pun jadi gampang, malah menyenangkan. Tapi kalau yang menyampaikan orang biasa yang bukan pakar, karena mungkin metodenya yang kurang bagus untuk para pemula, sehingga terasa susah. Ada juga Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni. Nah, ini adalah guru saya, Ustadz Ahmad Korek dari Sampit. Kemudian ada Ustadz Sufyan Nur Al-Banjari, ini dari Bogor, tetapi saya tidak mengambil dari beliau ilmu qiraah, hanya mengambil ilmu riwayat hadis. Kemudian ada Syekhuna Muhammad Musa Al-Nasr, ini muridnya Syekh Albani dari Yaman rahimahullah, dari Yordan rahimahullahu taala. Tapi saya juga mengambil dari beliau bukan ilmu qiraat tapi ilmu ulumul Quran. Kemudian Syekhuna Muhammad Quraim Rajih dari Suriah, ini adalah Syekhu Qurra'i Dimashq, tapi saya hanya mengambil ilmu tafsir dari beliau. Kemudian Syekhuna Taufik Ibrahim Domrah dari Mesir. Nah, ini yang paling terkenal dan paling mempengaruhi ilmu qiraah yang saya pelajari.
karena saya sudah mempelajari sama beliau kitab Tahbirut Taisir karya Imam Ibnu Jazari secara online an bu'din, karena sekarang ini alhamdulillah dengan adanya corona ternyata para masyayikh banyak yang mengadakan kajian-kajian secara online sehingga kita bisa mengikutinya meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, sehingga ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, sehingga kita paling bagusnya menggunakan kesempatan ini sebelum kesempatan ini suatu saat mungkin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Syekhuna Hamid Akram Al-Bukhari dari Madinah. Ini beliau saya mengambil darinya ilmu riwayat hadis, tetapi ketika sela-sela istirahat kadang-kadang saya bertanya tentang ilmu qiraat karena memang beliau adalah ahli qiraat juga. Syekhuna Kamal Adnan Raghib dari Beirut. Syekhuna Abdullah bin Saleh Al-Abid dari Riyadh. Tapi dari dua-duanya ini saya tidak mengambil ilmu qiraat, tapi mereka adalah contoh-contoh ulama ahli qiraat yang ada pada masa sekarang ini masih hidup, sehingga kita bisa mempelajari ilmu dari mereka apabila mereka punya kajian-kajian secara online. Tayyib. Kemudian beberapa kitab qiraat yang bagus dipelajari. Misalnya adalah karya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, Tarikh Qurra Al-Asharah. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pemula. Demikian juga yang sangat mudah dipelajari adalah karya-karya Syekhuna Taufik Domrah. Beliau punya kitab Nailul Watar fi Usulil Qiraatil Arba'ati Asyar, atau karya yang Al-Fakir tulis ya, Riwayatul Syu'bah an Asim atau Qiraatul Imam Ya'qub Al-Hadrami. Ini karena yang menulis adalah orang Jawa, mungkin bahasa Arabnya juga lebih mudah antum pahami sebagai sama-sama orang Jawa. Tapi ini adalah poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang secara umum ilmu qiraat. Sekarang poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu qiraah Ya'qub. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ya'qub Al-Hadrami, beliau disebut Al-Hadrami karena asalnya nasabnya dari Hadramaut, berarti termasuk orang Yaman ya. Tetapi beliau kemudian tinggalnya di Basrah, dan beliau mengajarkan ilmu qiraatnya di Basrah, sehingga dia disebut sebagai Qari Basrah. Tadi saya sebutkan Basrah ada dua ya. Ada Abu Amr Al-Basri, ada juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Para ulama awalnya dulu berselisih pendapat, qiraah Ya'qub ini termasuk mutawatir atau tidak. Sebagian mengatakan ini tidak mutawatir, itu hanya sahihah saja. Jadi mereka bagi ada tiga ya, ada mutawatirah, ada sahihah, ada syadzah. Dia nggak sampai derajat mutawatir, tapi hanya derajat sahihah saja. Tapi kemudian mutaakhirin seperti sekarang ini ya hampir sudah sepakat bahwa qiraah Ya'qub adalah qiraah yang mutawatirah. Maka alhamdulillah kita pakai qiraah Ya'qub, nggak ada masalah. Imam Ya'qub Al-Hadrami, kenapa qiraahnya dipilih oleh para ulama ahli qiraat sebagai salah satu dari qiraat yang 10? Karena kesungguhan beliau di dalam mengajarkan qiraat, bertahun-tahun mengajarkan qiraat. Jadi para ulama 10 ini memang mereka orang-orang yang fokus dalam mengajarkan qiraat. Jadi qiraat itu sebenarnya tidak hanya 10 ini saja, banyak sekali ulama-ulama yang mengajarkan qiraat. Tetapi kenapa dipilih 10 nama ini? Karena mereka orang-orang yang paling handal di dalam mengajarkan ilmu qiraah ini, melazimi pengajaran qiraah yang dia baca, sehingga sangat banyak muridnya, sehingga muridnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, akhirnya dikenal dengan nama qiraah Ya'qub. Orang yang datang ke Basrah, dia akan bertanya, qiraah yang paling tenar di sini siapa? Nah, nanti pasti akan ditunjuk sana tuh ada Imam Ya'qub. Nah, maka berarti dia akan ngaji sama Imam Ya'qub. Nanti pulang ke rumahnya, ke negaranya, dia akan mengajarkan, ini saya mempelajari qiraah Ya'qub. Nah, maka muncul istilah qiraah Ya'qub karena itu. Karena apa? Orang-orang menyebutkan nama Ya'qub, akhirnya menjadi satu madrasah qiraah yang berdiri sendiri begitu. Tapi ringkasnya supaya kita mudah mempelajari ilmu qiraah, bahwa ilmu qiraah itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, kita harus mempelajari usul-usulnya atau kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah pokoknya. Yang kedua, kita harus mempelajari tentang bacaan-bacaan yang berbedanya. Kemudian yang ketiga adalah terapan dari 2 poin tadi. Poin pertama adalah usul-usulnya, kemudian poin yang kedua adalah bacaan-bacaan yang berbedanya dengan bacaan yang biasa kita baca, yang disebut sebagai farsh. Jadi ada usul, ada farsh, kemudian tatbik, ada praktek. Nah, untuk membahas ilmu qiraah Ya'qub secara
lengkap tiga-tiganya ini tentu tidak cukup dengan satu majelis seperti ini, sangat nggak cukup. Ini harus beberapa kali majelis. Maka kalau mau dipelajari kitab saya yang berjudul Qiraatul Imam Ya'qub, maka itu bisa kita adakan kajian seperti ini, tapi tentu saja tidak hanya satu pertemuan. Jadi satu kaidah mungkin kita pelajari dalam satu majelis, kemudian dipraktekkan, atau mungkin kaidah ini dibagi dalam beberapa majelis, setelah itu mempelajari farasnya, baru kemudian setelah itu prakteknya. Nah, maka supaya kita pulang dari majelis ini sudah mendapatkan bekal ilmu qiraah Ya'qub, maka kita langsung meloncat saja dari usul dan faraj, kita langsung meloncat kepada tatbik, ya, prakteknya. Karena dari praktek ini pun juga nanti akan kita ketahui beberapa contoh kaidah-kaidah dalam qiraah Ya'qub dan juga contoh-contoh faraj dalam qiraah Ya'qub. Baik, kita mulai dari surat Al-Mu'minun. Ini saya pilihkan surat Al-Mu'minun karena surat Al-Mu'minun ini menggambarkan kepada kita satu kaidah di dalam qiraah Ya'qub, yaitu kaidah bahwasanya kalau ada fi'il, kalau ada isim yang seperti ini, ya, al-mu'minun, khashi'un, yang ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak mudzakkar salim, maka oleh Imam Ya'qub ini dibaca dengan waqaf, dengan huruf ha yang disebut ha saqat, sehingga tidak membaca qad aflahal mu'minun, enggak, tapi qad aflahal mu'minunah. Nah, ada tambahan haknya, nah, itu disebut hak saqat. Nah, prakteknya jadi begini, qad aflahal mu'minunah, gitu. Baik, saya baca, kemudian nanti silahkan dibuka mic-nya, kemudian kita baca bersama. Sekarang saya baca dulu, antum dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Baik, kita mulai, ya. Silahkan dibuka mic-nya masing-masing. Kita baca bersama-sama nih. Sudah siap, nggih? Baik, mari 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una walladzina hum 'anil lagwi mu'riduna والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Nah, di sini bukan yuhafizunah, ya, karena ini bukan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi bukan yuhafizunah, tapi yuhafizun. Baik, kita lanjutkan. Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khaliduna. Baik, nah, ini contohnya. Maka nanti kalau antum mau salat maghrib pakai surat Al-Mu'minun dengan bacaan seperti ini, nggak ada masalah. Ini sah sebagaimana sabda Nabi SAW, fa ayyaha qara'tum asabtum,
manapun dari qiraah yang kalian mau, dari qiraah yang diajarkan Nabi, itu sudah benar semuanya. Contoh yang kedua pada surat Thaha, kay nusabbihak katsiran wa nadhkurak katsiran innaka kunta bina basira. Baik, ini dibaca satu ayat saja ya. Nah, ini nusabbihaka katsira, ka dengan ka ini digabung menjadi nusabbihak katsira. Baik, kita mulai nggih. Monggo 1 2 3. Kay nusabbihak katsira wa nadhkurak katsira innaka kunta bina basira. Baik, contoh yang lain. Kita pilihkan satu surat supaya bisa dipraktekkan dalam sholat. Nah, yaitu surat Al-Humazah. Dengarkan dulu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, kita baca, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Tayyib. Selebihnya bisa dibaca dalam buku ini sendiri. Ini sudah saya lengkapi dengan contoh riwayat Syu'bah. Demikian juga contoh dari qiraah Ibnu Katsir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i jidar ba'suhum bainahum shadid tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Al-Hasyr. Demikian juga ini ada idgham kabir. Tolong ditutup dulu mic-nya. Ada idgham kabir ya. Idgham kabir artinya idgham yang besar. Nah, idgham kabir ini tidak ada di dalam qiraah Asim, sehingga perlu kita ketahui juga, karena nanti kalau kita belajar qiraat pasti akan menemukan namanya idgham kabir. Disebut idgham kabir karena idgham ini besar, yaitu terjadi dua perubahan. Pertama, harokat diubah menjadi sukun, kemudian diidghamkan. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzim man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Fayaghfiru liman, ra-nya ini awalnya di dhammah tapi kemudian diubah menjadi sukun. Yaghfir, yaghfiru menjadi yaghfir. Kemudian ra-nya diidghamkan pada lam menjadi fayaghfil. Jadi ra-nya hilang menjadi lam. Fayaghfil liman yasha. Wa yu'adzibu, bu-nya diubah menjadi yu'adzib, diubah sukun. Setelah itu ba-nya dimasukkan pada mim, diidghamkan pada mim menjadi wa yu'adzim may yasha. Nah, ini adalah contoh idgham kabir. Kemudian juga contoh yang lain, misalnya innallaha ya'lam ma, asalnya ya'lamu ma. Nah, ini sekedar tambahan saja ya, meskipun ini tidak di dalam qiraah Yaqub tetapi di dalam qiraah yang lain.
Tapi supaya kita tahu bahwasanya qiraah hafaz yang sudah, riwayat hafaz yang sudah kita pelajari, ternyata ada sebagian hukum yang tidak ada pada hafaz tapi ada pada qiraah yang lain. Salah satunya ini ya, yaitu adalah apa namanya? Idgham kabir. Termasuk juga yang tidak ada pada riwayat hafaz adalah bacaan taklil. Kita kenal ada fathah murni a wadduha, kita kenal ada imalah ya majriha, tetapi untuk yang taklil kita tidak mengetahuinya, atau yang disebut imalah sughra ya, kita tidak mengetahuinya karena kita tidak mempelajarinya di dalam riwayat hafaz. Baik, sebagai penutup saya katakan bahwa buku ini boleh kalau mau dibagikan apabila para peserta menginginkannya, silahkan nanti minta kepada panitia. Kemudian sisa waktu saya berikan kepada lajnah, barangkali ada yang mau disampaikan oleh mudirnya atau oleh raisnya. Tafadhal, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Ayatullah hadir? كله غائب هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. Basmalah, Ustaz. Atau mereka sir, bagaimana mereka ketika baca qiraah 10 ini? Apakah mereka memang ada yang sir atau mereka mendudukkan qiraah itu apakah mereka kepikih, apakah mereka mendudukkan bacaan ketika mereka sholat? Tayyib. Masalah ini sebenarnya adalah masalah fikhiyah, bukan masalah ilmu qiraat. Adapun masalah ilmu qiraat nanti juga akan dibahas bagaimana cara membaca bismillah dalam setiap suratnya, bagaimana juga membaca a'udzubillah. Misalnya dalam qiraah Hamzah kita kenal ada qiraah wasal. Wasal itu sambung dari satu surat kepada surat berikutnya tanpa kita berhenti dengan bismillah. Misalnya, enak sekali kalau kita membaca dengan qiraah Hamzah ini apabila kita ingin cepat khatam, terutama surat-surat pendek ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti ini. Maka untuk masalah basmalah pun juga dibahas dalam ilmu qiraat, bagaimana semestinya, apakah kita berhenti kemudian kita baca bismillahnya, ataukah kita sambung dengan kita baca juga bismillahnya, ataukah kita sambung tanpa baca bismillahnya. Itu nanti dalam ilmu qiraah yang lebih spesifik, tapi kalau muqaddimah seperti ini maka memang bab-bab begini tidak kita sampaikan. Adapun secara fikihnya boleh kita membaca bismillah dengan jahar, boleh kita membaca bismillahnya dengan sir. Itulah pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Malik, seingat saya bahwa bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah sehingga tidak dibaca. Artinya tidak dibaca bismillah itu sah menurut beliau. Tapi kita pakai madhab jumhur saja, bahwasanya bismillah termasuk Al-Fatihah, sehingga karena bismillah termasuk Al-Fatihah maka wajib untuk kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal. Saya mau bertanya kaitannya dengan qiraah ini. Apakah semua qiraah dari 10 qiraah tadi itu memiliki ilmu alat yang sama? Dalam artian tajwidnya sama, makhrijul hurufnya sama. Tayyib. Jadi gini, inilah bedanya antara ilmu qiraah dengan ilmu tajwid ya. Kalau ilmu tajwid itu bisa dikatakan hampir seluruhnya sama antara qiraah satu dengan qiraah yang lain. Kalau ada perbedaan, itu hanya perbedaan kecil dalam beberapa tempat. Misalnya, kalla balrona, apakah kita saktah atau tidak saktah? Seluruh qiraah membacanya tidak saktah.
yang pakai sakta hanya hafaz saja. Jadi 19 riwayat qiraah mereka membacanya barrana, tidak ada bal rana, enggak begitu, tidak pakai sakta tapi lanjut saja. Kemudian contoh yang lain misalnya, apakah kita membacanya dengan jelas ataukah kita membacanya dengan idgham? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mujadilah, qad sami'a Allah. Apakah dalnya ini dibaca jelas ataukah dibaca idgham? Sebagian qiraah membaca qas sami'a, ya, maka dalnya diidghamkan pada huruf sin, maka menjadi qas sami'a. Nah, maka ini perbedaan antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat. Kalau ilmu qiraat ya masing-masing satu qiraat dengan yang lainnya banyak perbedaannya, terutama pada farsnya, yaitu kata-kata yang berbeda antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Tetapi dari sisi tajwid maka hampir rata-ratanya sama. Tetap ada perbedaan ya. Misalnya qiraah yang kita biasa baca, kalau mad wajib itu kita baca 6 harokat kan. Kemudian mad jaiz kita baca 4 harokat. Nah, maka di sebagian qiraat boleh dibaca semuanya 4 harokat. Jadi ja itu nggak harus 6 harokat nih, 4 aja. Ja 4 nih. Dan itu yang biasanya saya baca. Kalau mad jaiz saya hanya membaca 2 harokat, bahkan seperti juga mad tabi'i. Adapun yang mutsaqqal, yaitu yang ketemu mad kemudian ketemu dengan tasydid, itu yang baru dibaca dengan 6 ketukan. Itu ringkasnya. Perbedaannya begitu. Sehingga makharijul hurufnya sama antara satu qiraah dengan qiraah yang lain, karena makharijul huruf itu masuknya bukan bab qiraat tapi bab tajwid. Nah, karena itu masalah makharijul huruf ini tidak kita bahas di sini. Dan saya tidak mau mengajar ilmu makharijul huruf karena saya merasa tidak fokus di dalam ilmu tersebut, sehingga saya menganggap bahwa diri saya bukan tidak pantas untuk mengajarkan ilmu makharijul huruf. Makharijul huruf nanti dipelajari pada orang-orang yang fokusnya dalam ilmu tajwid, maka insya Allah makhrajnya akan lebih bagus daripada orang-orang yang tidak fokus. Saya sekedar mendapatkan mendapatkan izin saja untuk mengajarkan, tetapi tidak mendapatkan izin yang lebih besar lagi daripada itu. Sudah mendapatkan tanda tangan dari guru yang saya setoran 30 juz padanya, jadi bacaan saya sudah dianggap benar oleh beliau, tetapi bukan sebagai pengajar sebagaimana beliau. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ada yang lain mungkin? Ini tampaknya Ustadz Abdullah nggak ada, atau Ustadz Ayatullah juga nggak ada. Mungkin lagi udzur ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Saya mau tanya Ustadz. Nah. Keluar dari pembahasan Ustadz. Oh ya. Silakan. Ini Afan di masjid kami insya Allah ada renovasi, jadi masjid di Mua. Nah. Terus masalah amal jariah itu gimana Ustadz? Apakah masih ngalir atau sudah mandek dari situ Ustadz? Oh ya, gampang sebenarnya. Masalahnya takmirnya belum setuju. Ya, sebenarnya gampang untuk membereskan masalah itu. Jadi bangunan masjid yang sudah dibangun dengan harta wakaf dari seseorang supaya pahalanya tetap mengalir, maka untuk membereskan masalah ini biasanya, jadi misalnya temboknya dihancurkan, itu jangan dibuang, tapi untuk uruk di situ sehingga masih ada fungsinya. Keramik-keramik rusak atau ditutup dengan keramik baru, nggak ada masalah, dia masih mengalirkan pahala karena masih ada pada bangunan tersebut. Jadi sarannya adalah untuk tidak dibuang, rangka yang awal dihancurkan tapi tidak dibuang, tapi dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan mungkin? Baiklah, kalau tidak ada, ini sudah 55 menit, jadi sudah melewati batas waktu yang disediakan. Kita cukupkan sampai di sini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Nah. Enggak ada yang lain ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.